Semangat pagi, jumpa lagi di channel Roy Fernando Nababan, yaitu channel pembelajaran kimia. Pada edisi kali ini, saya akan mencoba membawakan cara penentuan delta H reaksi. Salah satunya yaitu dengan hukum Hess. Kita mulai. Hukum Hess sering juga disebut dengan hukum penjumlahan kalor, yang bunyinya demikian. Kalau reaksi yang dibebaskan atau diperlukan pada suatu reaksi tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Misal, untuk mengubah zat A menjadi zat Z, maka dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, cara langsung. A diubah langsung menjadi Z. Delta H misalkan A kilojoule. Tapi pada kondisi tertentu, A tidak bisa langsung diubah menjadi Z, jadi harus melalui beberapa tahapan. Misalkan A diubah dulu menjadi B, delta H, B kilojoule. Lalu B diubah menjadi C, delta H, C kilojoule. Lalu kita buat C langsung menjadi Z. Jadi kita buat 3 tahapan, misalkan. Jadi ketiga tahapan ini kalau kita jumlah, toh hasilnya sama. Kenapa? Karena ini kalau kita coret dieliminasi, C, C, B, B, yang tinggal jumlahnya tetap A menjadi Z. Jadi A menjadi Z sama dengan A kilojoule. Inilah dasar hukum Hess, disebut juga dengan hukum penjumlahan kalor, karena besarnya A sama dengan jumlah dari B, C, dan D. Gitu ya. Delta H reaksi yang langsung, ini yang langsung sama dengan jumlah dari delta H reaksi tidak langsung atau tahapan. Ditulis besarnya delta H reaksi langsung sama dengan jumlah total delta H reaksi tidak langsung. Secara matematis ditulis A sama dengan B tambah C tambah D. Bentuk lain dari penulisan hukum Hess bisa juga dalam bentuk siklus, di mana digambarkan berikut. A diubah menjadi Z, ini langsung, maka delta H, H kilojoule tadi. Nah, kalau melalui tahapan, A boleh saja berubah dulu menjadi B, di mana delta H sama dengan B kilojoule. Lalu B diubah menjadi C delta H, C kilojoule. Lalu C tadi diubah menjadi Z, maka delta H, D kilojoule. Jadi yang terpenting awalnya adalah A, akhirnya Z. Jadi besarnya kalau langsung A sama dengan jumlah tahapannya ini sama dengan B tambah C tambah D. Ini cara langsung, ini cara tidak langsung. Ini awal, ini akhir. Demikian ya. Secara matematis dapat juga ditulis A sama dengan B tambah C tambah D. Bentuk lain bisa juga dibuat dalam bentuk diagram tingkat energi. Digambarkan berikut. Zat A diubah menjadi zat Z, delta H, A kilojoule. Nah, kalau secara tahapan A diubah dulu menjadi B, delta H, B kilojoule. Lalu B diubah menjadi C, delta H, C kilojoule. Lalu terakhir C diubah menjadi Z, delta H, sama dengan D kilojoule. Kalau dalam bentuk diagram ini lebih kelihatan logikanya. Delta H reaksi langsung, maka yang panjang ini sama dengan jumlah yang pendek. Nah, jadi A sama dengan jumlah B tambah C tambah D. Ditulis matematisnya demikian. Jadi seandainya ditanya B, jadi logikanya juga, maka yang pendek ini sama dengan yang panjang dikurang dengan dua yang pendek. Dari matematis tadi, kalau B ditanya sama dengan A dikurang C tambah D. Demikian ya. Nah, untuk penentuan delta H reaksinya itu menggunakan prinsip menyusun reaksi. Jadi kita menyusun reaksi. Jadi dari beberapa reaksi kita susun menjadi satu reaksi sebagaimana dengan yang diminta.
atau ditanya. Jadi ada beberapa aturan. Yang pertama, dalam menyusun reaksi, ketika reaksi dibalik delta H berubah tanda. Ingat, kalau reaksi dibalik delta H berubah tanda, yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Yang kedua, ada kalanya suatu reaksi dikalikan dengan variabel X. Nah, maka jangan lupa delta H-nya juga ikut dikali X. Atau, bila reaksi dibagi X, delta H-nya juga dibagi dengan X. Dan yang terakhir, ketika beberapa reaksi dijumlah, maka delta H juga ikut dijumlahkan. Langsung ke contoh. Yang pertama, diketahui reaksi. Nah, ini ada reaksi 1, reaksi kedua, reaksi ketiga. Tentukanlah perubahan entalpi reaksi. Nah, ini reaksi keempat. Jadi prinsipnya tadi, kita susun reaksi yang diketahui 1, 2, 3 menjadi reaksi yang ditanya. Itu reaksi keempat. Caranya, perhatikan posisi dan jumlahnya. Prinsipnya tadi, susun reaksi 1, 2, 3 menjadi reaksi keempat. Jadi kita lihat pertama sekali adalah CH4 ini. Jadi kita bergerak dari reaksi yang ditanya. Reaksi keempat. CH4 sumbernya dari mana? Dari reaksi pertama. Perhatikan, untuk posisinya. Posisinya ini berbeda ya. Jadi supaya sama, kita samakan ke reaksi yang ditanya, maka reaksi satunya harus kita balik. Reaksi satu kita balik. Jadi hasil baliknya jadi CH4 berubah menjadi C tambah 2H2. Delta H berubah tanda ya, karena dibalik. Lalu kita lihat O2. Nah, ini hanya saran. O2 ada di reaksi keberapa? Ada di reaksi kedua dan reaksi ketiga. Karena dua sumbernya boleh abaikan. Nah, jadi ambil yang satu sumber. Ya, kita ambil CO2-nya. Maka CO2 ada dari reaksi keberapa? Lihat, CO2 sumbernya hanya dari reaksi kedua. Maka boleh kita gunakan CO2-nya. CO2 perhatikan, posisinya sama ya. Posisi yang diketahui dengan yang ditanya sama-sama di kanan, jumlahnya juga sama-sama 1. Maka reaksi kedua berarti tetap. Kita tulis tetap. Delta H-nya tetap, reaksinya tetap. Lalu 2H2O. Sumbernya dari reaksi ketiga. Karena hanya pada reaksi ketiga yang ada H2O. Hanya saja jumlahnya berbeda. Jadi, mau tidak mau reaksi ketiga ini harus kita kali 2 supaya sama. Reaksi ketiga dikali dengan 2. Demikian hasil kalinya. Jangan lupa delta H-nya juga ikut dikali 2 ya. Jadi kita jumlahkan reaksinya. Dalam penjumlahan beberapa reaksi, coret yang bisa dicoret atau eliminasi zat yang ada di kiri dengan kanan zat yang sama. Misalkan C boleh dicoret. Lalu ini ya H2, 2H2 boleh dicoret. Nah, jadi hasil penjumlahan reaksinya demikian. Ini kok bisa jadi 2O2? Karena di reaksi kedua dan reaksi ketiga ada O2. Jadi sama-sama posisi di sebelah kiri berarti dijumlah. Ingat ya, zat yang sama di posisi yang sama berarti dijumlah. Zat yang sama di posisi yang berbeda berarti dieliminasi. Kalau jumlahnya sama ya. Ingat, demikian. Maka delta H juga kita jumlah. Delta H sama dengan, jumlahkan ini semua 75, ditambah negatif 394, tambah negatif 572. Hasilnya menjadi negatif 891 kJ. Masih mudah ya. Kita masuk ke contoh yang kedua. Diketahui reaksi penguapan air menjadi 2 tahap. Nah, ada tahapan penguapan air. H2O yang cair terurai menjadi H2 dan setengah O2. Kemudian H2O yang gas dibentuk dari besarnya entalpi penguapan 2 mol air tersebut. Jadi kata kuncinya adalah penguapan dan 2 mol. Kata kuncinya penguapan dan 2 mol. Jadi kalau penguapan, jadi kita buat sendiri reaksinya. Gimana? Arti penguapan itu adalah berubahnya zat yang cair menjadi zat yang gas. Ini begini ya. Cair berubah menjadi gas. Ini penguapan. 2 molnya berarti koefisien dari airnya harus 2. Demikian ditulis. Jadi, prinsip hukum Hess-nya, kita susun reaksi 1, reaksi kedua,
supaya sama dengan reaksi ketiga, reaksi yang ditanya. Maka penyusunannya diperoleh demikian. Reaksi 1 kita kali 2, hasilnya sama. Reaksi kedua kita kali 2, reaksinya dan delta H-nya juga dikali 2. Kita jumlahkan kedua reaksi. Coret yang bisa dicoret. Ingat, zat yang dicoret adalah zat yang sama berada pada posisi yang berseberangan. Maka di sini yang dicoret, 2H2 boleh dicoret, O2 boleh dicoret, gitu ya. Maka hasil jumlah reaksinya demikian. Sedangkan delta H-nya juga kita jumlah. 128 dikurang 104. Gitu ya. Maka delta H sama dengan positif 24 kJ. Ini masuk akal. Karena apa? Kalau reaksi penguapan kan reaksi yang membutuhkan panas. Pasti butuh energi ya. Kenapa? Menguapkan. Jadi kalau dia membutuhkan panas berarti reaksi endoterm. Nah, secara matematis, delta H-nya juga ini penanda dia reaksi endoterm karena delta H-nya positif. Ingat ya, delta H tandanya itu akan menunjukkan dia jenis reaksinya. Kalau positif endoterm, kalau negatif reaksi eksoterm. Kita lanjut dengan contoh ketiga. Biar semakin paham, diketahui reaksi 1, 2, dan ketiga. Pertanyaannya, tentukan perubahan entalpi pada pembakaran 6 gram etana. Pada kasus contoh ketiga ini, reaksi yang ditanyakan nggak diketahui. Jadi, mau tidak mau, reaksi 1, 2, 3 ini kita susun jadi apa? Kita susun menjadi reaksi apa? Nah, jadi kata kuncinya adalah pembakaran. Jadi kembali lagi ke topik pembakaran hidrokarbon. Jadi bagaimana pembakaran? Ini konteksnya pembakaran sempurna. Pembakaran hidrokarbon itu adalah ditambah dengan oksigen, menghasilkan CO2 dan H2O. Maka ditulis demikian. Ini reaksi dalam keadaan setara. Ini etana dibakar, tambah O2 menghasilkan 2CO2 tambah 3H2O. Berapa delta H-nya? Nah, ini ditanya. Tapi hati-hati. Seandainya dapat delta H-nya ini, itu masih delta H untuk 1 mol. 1 mol C2H6. Yang ditanya, pembakaran 6 gram. Nah, jadi kembali lagi ke rumus perbandingan nantinya ya. Oke, kita susun dulu. Reaksi 1, kita apai? Kita lihat dari C2H6. C2H6 ada dari reaksi pertama, berarti kita balik. Kita balik ya. Kita balik. Maka delta H berubah tanda. Sama dengan contoh sebelumnya, O2 ada 2 sumber. Kalau dia 2 sumber, abaikan. Masuk ke zat CO2. CO2 ada dari reaksi kedua. Nah, reaksi kedua. Berarti ini harus kita kali 2 ya. Biar sama, kita kali 2. Reaksi kedua dikali 2. Nah, hasilnya demikian. Delta H-nya jangan lupa dikali 2. Untuk H2O dari reaksi ketiga, ini tinggal kali 3 ya. Reaksi ketiga kita kali 3. Nah, maka demikian diperoleh. Maka kita jumlah reaksinya. Nah, kita coret. Ada banyak yang bisa dicoret ini. C-nya bisa dicoret. H2-nya ini ya. Ups, ini yang bisa dicoret. Ya, ini yang bisa dicoret H2-nya ya. Ini ada 3. 3 boleh dicoret. Maka diperoleh nantinya kian. Nah, ini reaksi yang ditanya sudah cocok ya. Sudah cocok dengan ini. Maka delta H-nya kita jumlah. Delta H 154 ditambah negatif 788 tambah negatif 858. Diperoleh negatif 1492. Ingat, ini untuk 1 mol etana. Sedangkan yang ditanya adalah untuk 6 gram. Maka untuk 6 gram berapa delta H-nya? Jadi untuk mencari delta H-nya ini kita gunakan rumus perbandingan yang sebelumnya ya, dikasih di edisi sebelumnya. Bahwa N1 per delta H1 per delta H1 sama dengan N2 per delta H2. Jadi kita misalkan ini N1, ini delta H1. Ini N2-nya kan bisa kita cari karena rumus mol gram per mr. Ingat ya, mol sama dengan gram per mr. Mr-nya kan bisa dicari dari C2H6 ya.
jumlahkan airnya. Ketentuannya C12H1. Jadi ditulis 1 per negatif 1492 sama dengan mol kedua gram per mr. 6 per 30 mr-nya sama dengan 30 ya. Ini dicari terpisah. Delta H2. Maka diperoleh delta H2 sama dengan negatif 298,4 kJ. Masih mudah ya? Nah, demikian seterusnya. Kalau ada contoh-contoh soal tentang hukum Hess, tinggal susun sesuai dengan reaksi yang ditanya. Berikut ada latihan soal ini untuk menambah pemahaman Anda agar semakin paham atau semakin mengerti tentang hukum Hess. Ini ada 4 soal, coba dipelajari nanti. Ini akan memantapkan pemahaman Anda tentang hukum Hess. Demikian untuk edisi kali ini. Semoga semuanya bermanfaat. Semoga juga siapapun yang menyaksikan video ini berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, bersuka cita, dan bersemangat. Semangat!